kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di sini sebuah benda dikatakan mengalami GLBB jika benda bergerak dalam suatu lintasan lurus dan dalam selang waktu yang sama benda mengalami perubahan kecepatan yang sama. Jadi, artinya dia memiliki percepatan tetap atau perlambatan yang tetap. Nah, GLB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada GLBB dipercepat, yang kedua ada GLBB diperlambat. Nah, rumus-rumus yang akan kita pakai itu ada di sini ada A sama dengan VT min V0 per T, ada VT sama dengan V0 plus A dikali T, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kemudian ada S sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, A ini adalah percepatan ya. Kemudian VT adalah kecepatan akhir. Ini V0 adalah kecepatan awal dan T-nya adalah waktu. S itu jarak ya. Oke, nah di sini ada beberapa grafik. Untuk GLBB ada yang dipercepat, kemudian grafik yang diperlambat. Nah, kayak gitu. Ini ada hubungannya V, kecepatan dengan waktu, terus jarak dengan waktu, percepatan dengan waktu. Nah, ini juga sama ya, kecepatan dengan waktu. Dia grafiknya kayak gini, karena kan dia diperlambat ya, berarti kecepatannya kan semakin kecil kayak gitu. Kalau ini kan dia dipercepat kayak gitu. Ini juga waktu kan dia diperlambat, berarti waktunya kan semakin lama gitu kan. Terus ini A-nya dia kan negatif ya, karena dia perlambatan kayak gitu. Makanya ini grafiknya ini ada di bawah, di grafik negatif. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama, motor yang dikendari Aldo bergerak dengan kecepatan 4 meter per second selama waktu 4 detik. Berarti kecepatan awalnya itu adalah 4 meter per second. Kemudian waktunya atau T-nya itu adalah 4 detik atau 4 second. Kemudian kecepatannya menjadi 12 meter per second. Berarti kecepatan akhirnya adalah 12 meter per second. Sekarang hitunglah percepatan dan jarak yang ditempuh. Oke, sekarang kita cari dulu percepatan. Percepatan itu adalah A. A sama dengan VT min V0 per T. Tadi VT-nya berapa? 12 min 4 per 4 ya. Berarti sama aja 8 per 4. Berarti A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita cari jaraknya. Berarti S, kita pakai rumusnya V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, di mana V0-nya adalah 4, T-nya 4 ditambah ini 4 ditambah setengah dikali A-nya 2, T-nya 4 dikuadratin. Berarti 4 dikali 4 16 ditambah ini bisa kita coret ya. Berarti jadi 4 kuadrat 16. Berarti sama aja 32 meter. Oke, contoh soal yang kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 15 meter per second, direm sampai berhenti. Berarti kecepatan awalnya adalah 15 meter per second. Kemudian direm sampai berhenti, berarti kecepatan akhirnya karena dia sampai berhenti berarti 0. Kemudian dengan perlambatan sama percepatan sama ya. Cuman bedanya kalau perlambatan berarti nilainya negatif. Hitunglah waktu yang diperlukan dan jarak tempuh. Oke, kita cari T-nya ya. Kita pakai rumus karena diketahui A, VT dan V0, berarti kita pakai rumus yang ini aja. VT min V0 per T. Nah, T-nya ini yang nanti kita cari. Berarti negatif 1 sama dengan 0 dikurangi 15 per T. Oke, berarti sama aja ini kita tuker ya sini, berarti jadi ini T-nya naik, berarti ini 0 dikurangi 15 berarti negatif 15 per ini turun jadi bagi ya, negatif 1. Berarti T-nya sama aja negatif bagi negatif jadi positif ya.
berarti 15 second. Kemudian kita cari jarak tempuhnya. Berarti S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. V0-nya 15 dikali T-nya 15 ditambah setengah dikali A-nya negatif 1 ya, dikali T-nya 15 dikuadratin. 15 dikali 15 225, ini dikalikan jadinya negatifnya sini, berarti sama aja setengah dikali 225, berarti sama aja 225 dikurangi 112,5, berarti sama dengan 112,5 meter. Nah, itu jaraknya.